Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi kalkulus 1 bab 4 mengenai fungsi dengan dosen pengampunya saya sendiri Fadwa Makfurah. Di sini saya akan lanjut dengan komposisi fungsi ya. Minggu lalu sudah saya jelaskan apa itu komposisi fungsi ya. Nah, di sini saya langsung ke contoh soal. Oke, di sini digambarkan ada 3 himpunan, yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Masing-masing digambarkan antara himpunan A dengan himpunan B mempunyai relasi atau hubungan yang digambarkan dengan fungsi F. Sedangkan himpunan B dengan himpunan C hubungannya digambarkan dengan fungsi G. Nah, di mana masing-masing himpunan A ini mempunyai 3 anggota, yaitu ABC. Himpunan B mempunyai 3 anggota juga, yaitu X, Y, Z. Dan himpunan C mempunyai 3 anggota juga, yaitu R, S, dan T. Nah, untuk himpunan A dan B ini hubungannya digambarkan dengan fungsi F ya. Kayak contohnya anggota A mempunyai hubungan dengan Y, itu hubungannya ini berada di jalur F. Lalu anggota B mempunyai hubungan dengan X dan C mempunyai hubungan dengan Y. Nah, ini antara anggota himpunan A dan B digambarkan dengan hubungan atau relasi fungsi F. Sedangkan yang relasi fungsi G-nya yaitu antara anggota himpunan B dengan anggota himpunan C. Contohnya, salah satu X mempunyai hubungan dengan S. Ya. Inilah digambarkan yang namanya diagram panah. Oke, maka pertanyaannya, jika diketahui komposisi fungsi sebagai berikut, ya seperti yang digambar di atas ini, maka carilah definisi komposisi fungsinya, serta carilah rank dari fungsi F dan G. Rank itu adalah nilai. Minggu lalu sudah saya jelaskan. Oke, kita bahas satu-satu pembahasannya. Pertanyaannya yaitu mencari definisi fungsi, definisi komposisi fungsi. Oke, di sini ditulisnya memang dari belakang ya, dari G dulu, yaitu GOF. Nah, F-nya itu ketemunya di anggota yang pertama, yaitu A ya. Nah, ini A. Kalian lihat himpunan A ya, anggota pertamanya adalah A, lalu anggota yang keduanya adalah B, dan anggota ketiganya adalah C. Maka kalian menulisnya GOF A, GOF B, dan GOF C ya. Oke, setelah itu kalian pisahkan antara G dan F-nya. Nah, G-nya di luar kurung, F-nya di dalam kurung ya. Oke, nah setelah itu F-nya kalian rinci lagi satu-satu, di mana jumlah anggotanya di himpunan A ada 3, maka kalian tulis juga ada 3 ya. Di sini A, FB, dan FC. Nah, di mana FA itu kalian tarik ya, di A itu di relasi F itu berhubungannya dengan yang mana? Oke, kalian cari A yang di F, A itu berhubungannya dengan Y. Nah, maka FA ini kalian ganti dengan Y. Setelah itu Y ini di fungsi G berhubungannya dengan siapa? Oke, kita cari Y-nya. Y berhubungan dengan T. Ternyata T, maka hasil akhirnya adalah T ya. Maka jawaban dari pertanyaan GOFA adalah hasilnya adalah T. Oke, yang keduanya GOFB. Nah, ini kalian pisahkan lagi antara G dengan F-nya ya. Fungsi atau relasi G dengan F-nya yang kedua yaitu B ya. Nah, B di F ini berhubungannya dengan mana? Kalian lihat, B di himpunan A berhubungan ternyata dengan X. Maka FB-nya kalian ganti dengan X ya. Maka menjadi GX. Nah, GX-nya ini kalian lihat X yang adanya di G. Oke, X yang adanya di G dia berhubungannya dengan S. Nah, ini dengan S ya, ini terakhir. Jadi GOFB itu adanya di S. Oke, yang ketiga GOFC. Nah, kalian pisahkan lagi G dengan F-nya, lalu F-nya FC-nya kalian lihat, FC itu berhubungannya di F itu dengan siapa? Lihat C, ternyata C itu berhubungannya dengan Y. Maka FC-nya kalian ganti dengan Y. Setelah itu Y di G-nya itu berhubungan dengan siapa?
Y di G. Y di G ternyata berhubungannya dengan T. Nah, itulah definisi komposisi fungsi masing-masing anggota A, B, dan C ya. Oke, lalu yang berikutnya, pertanyaan kedua, carilah nilai ranknya. Rank itu nilai ya, rank dari fungsi f dan g. Oke, fungsi f, kalian lihat RF ya, RF-nya kalian lihat. Nah, ini f-nya ya, kalian fokusnya ke f-nya. Ternyata f di sini dia hanya x dan y aja. Jadi kalian lihatnya yang tanda panahnya, bukan di awal ditarik garis, tapi dilihat panah yang menunjuknya ya. Oke, panahnya menunjuk ke di fungsi f hanya kepada x dan y ya. Oke, yang z tidak. Kenapa? Karena z ini tidak ada yang memilih. Jadi anggota himpunan A itu semua memilihnya x dan y. Z tidak ada yang dipilih ya. Maka RF-nya, nilai RF-nya atau nilai fungsi f-nya hanya x dan. Oke, pertanyaan berikutnya. Diketahui fungsi fx yaitu 2x plus 1 dan fungsi g-nya adalah x kuadrat min 2. Maka di sini carilah definisi dari masing-masing fungsi. Nah, masing-masing fungsinya itu apa aja? Oke, yang pertama adalah GOF. Nah, seperti tadi, kalau diminta GOF berarti kalian bacanya dari belakang ya. Oke. Nah, maka G-nya dengan F-nya kalian pisah ya. G-nya di luar kurung, F-nya di dalam kurung. Nah, setelah itu fungsi F-nya apa? Kalian masukkan. Fungsi F-nya adalah 2x plus 1. Nah, masukkan di sini. G dalam kurung, F dalam kurung lagi 2x plus 1. Karena 2x plus 1 ini adalah punyanya fungsi F. Oke, setelah itu kalian tulis ulang lagi ya, F-nya hilang ya, karena F-nya itu sudah digantikan dengan 2x plus 1. Oke, setelah itu lanjut, setelah F-nya kalian ganti dengan 2x plus 1, maka masukkan lagi ke fungsi G-nya. Fungsi G-nya kalau kalian lihat tulisannya di atas yang berwarna merah, fungsi G-nya adalah x kuadrat min 2. Maka kalian lihat lagi di bawah menjadi x kuadrat min 2. X nya itu kalian, variabel x nya kalian ganti dengan nilai 2x plus 1 ya. Coba ini bisa ditulis nggak? Nah, ini jadi fungsi variabel x-nya kalian ganti dengan 2x plus 1 dikuadratkan. Setelah itu dikurangi 2 ya. Nah, kalau ini udah pas ya, fungsi f-nya sudah diganti, fungsi g-nya juga sudah diganti, baru kalian selesaikan ya. 2x plus 1 kuadrat ya, itu dikurangi 2 hasilnya adalah 4x kuadrat plus 4x min 1. Nah, cara lebih, kalau kalian ragu-ragu untuk 2x plus 1 nya ini, kalian bisa tulis 2x plus 1 dikali 2x plus 1. Setelah itu baru dikurangi 2. Nanti hasilnya ini 4x kuadrat plus 4x min 1. Tapi kalau kalian mau cara cepat, ini 2x plus 1 kuadrat, cara menghitungnya gini. Pertama 2x nya kalian kuadratkan ya. 2x kuadrat adalah hasilnya 4x kuadrat. Nah, setelah itu pangkat 2 ya, pangkat 2 ini kalian, langkah keduanya pangkat 2 kalian kalikan dengan 2x, itu hasilnya adalah 4x lalu kalian kalikan dengan 1. Nah, hasilnya tetap 4x, maka kalian tulis 4x. Nah, langkah yang ketiga 1 kalian kuadratkan. Nah, hasilnya adalah 1. Setelah itu 1 dikurangi 2 hasilnya adalah minus 1 ya. Oke, itu adalah cara tercepat untuk menghitung kuadrat faktor yang berada di dalam kurung. Oke, lalu pertanyaan yang kedua.
Oke, sekarang dibalik FOG. Nah, tetap hasil jalannya sama langkahnya. Pertama F dan G-nya kalian pisahkan dulu. F-nya di luar kurung, G-nya di dalam kurung ya. Nah, setelah itu G-nya kalian ganti dengan fungsi G-nya. Fungsi G-nya apa? Fungsi G-nya adalah X kuadrat min 2 ya. Nah, ini udah ya. Jadi sama dengan F-nya dalam kurung X kuadrat min 2. Nah, setelah itu masukkan X kuadrat min 2 ini ke dalam fungsi F. Fungsi F itu yaitu apa? 2X plus 2X plus 1. Maka X-nya itu kalian ganti dengan X kuadrat min 2 ya. X kuadrat min 2 ya. Ditambah 1 ya. Oke. Hasilnya adalah 2X kuadrat min 3 ya. Oke, ini sepertinya tidak ada kuadratnya ya, harusnya ya. Oke, jadi harusnya ini adalah 2 dikalikan dengan X kuadrat min 2 ya. Setelah itu plus 1 ya, masukkan ke dalam fungsi F. Hasilnya adalah 2X kuadrat min 3. Nanti kuadratnya pangkatnya kalian ganti ya. Oke, itu adalah hasil dari FOG. Oke, pertanyaan yang ketiga adalah kalau diminta GOF 4. Nah, ini ada 4-nya. Kalau tadi di pertanyaan awal hanya GOF saja, yang pertanyaan ketiga adalah GOF 4. Nah, 4 ini maksudnya apa? Nah, semua variabel yang ada x-nya, variabel x itu semua kalian ganti dengan x dengan 4. Nah, karena di sini kalian tadi sudah menghitung GOF di atas di pertanyaan pertama, jadi nggak usah ngitung lagi. Kalian tinggal ganti saja 4x kuadrat plus 4x min 1, x-nya kalian ganti dengan 4 ya. Oke. Atau kalau mau dirinci boleh saja G dan F-nya kalian pisah, G-nya di luar lalu F-nya. Setelah itu fungsi F-nya adalah 2x plus 1, maka x-nya ganti dengan 4 menjadi 2 kali 4 plus 1. Nah, hasilnya berapa? 2 kali 4 8 tambah 1 adalah 9. Setelah itu 9 ini kamu masukkan ke dalam fungsi G. Nah, fungsi G-nya itu berapa? Yaitu X2 min 2. Sehingga menjadi 9 kuadrat dikurangi 2 karena X-nya sudah ganti dengan 9. Sehingga 9 dikuadratkan adalah 81 dikurangi 2 hasilnya adalah 79 ya. Oke, itu pertanyaan ketiga. Dan pertanyaan keempat dibalik lagi, yaitu diminta kalian cari FOG 4. Nah, ini juga sama, tidak usah ngitung lagi, tinggal masukkan saja hasilnya di pertanyaan nomor 2. Kalau mau cepat langsung aja ya, ganti X yang ada di 2X kuadrat min 3 ya. Di 2X kuadrat min 3 ganti X-nya dengan 4 ya. Maka kalau 4 dikuadratkan adalah 16 dikalikan 2 adalah 36 dikurangi 3 hasilnya 33. Nah, ini ada kesalahan karena tadi ada pangkatnya ya. Jadi ini nanti kalian dirombak aja ini semua ya. Tadi ada kesalahan di pangkat. Yang benar adalah hasilnya adalah 2x kuadrat min 3. Oke, untuk pertanyaan nomor 5. Nah, yang ini GOF dimana variabel x-nya. Jadi gini, semua variabel x-nya nanti diganti dengan yang pertanyaannya. Kalau di pertanyaan nomor 5 ini kan x-nya diganti dengan a plus 2 ya. Oke. Langkah awalnya adalah g-nya kalian pisahkan dulu dengan f-nya ya. Dipisahkan dengan f-nya, maka ganti ya. Fungsi f-nya adalah 2x plus 1, maka x-nya kalian ganti dengan a plus 2 ya. Oke, maka setelah itu kalian kalikan nih, 2 dikali a plus 2 ditambah plus 1, hasilnya adalah 2a plus 5 ya. Nah, setelah itu kan sisa fungsi g-nya. Nah, sekarang gantian 2a plus 5 ini menggantikan variabel x yang ada di fungsi g ya. Oke, masukkan ke sini. Maka x kuadrat min 2 digantikan dengan 2a plus 5 x-nya, lalu dikuadratkan lalu dikurangi 2. Nah, hasilnya adalah 4a kuadrat plus 20a plus 23.
Oke, untuk yang pertanyaan nomor 6 sama FOG A plus 2 sama, yaitu F-nya dipisah, lalu G-nya itu adalah fungsinya X kuadrat min 2, maka X-nya digantikan dengan A plus 2, sehingga hasilnya adalah A kuadrat plus 4A plus 2. Nah, setelah itu ini menjadi variabel X. Untuk menggantikan variabel X di fungsi F, dimana fungsi F itu adalah 2X plus 1, maka X-nya kamu ganti dengan A kuadrat plus 4A plus 2 ya. Sehingga ini tinggal kalian kalikan aja, 2 dikalikan A kuadrat plus 4A plus 2 ditambah 1, sehingga hasilnya 2A kuadrat plus 8A plus 5 ya. Oke, untuk yang pertanyaan ke-7 dan ke-8 itu sebenarnya sama dengan pertanyaan nomor 1 dan 2, cuma nomor 1 dan 2 itu kosong. Oke, untuk yang berikutnya di bab 4 ini kalian akan menghitung fungsi eksponensial ya. Fungsi eksponensial di sini yang ditanyakan jika kalian harus menghitung 2 pangkat 4 itu nanti hasilnya berapa, lalu 2 pangkat min 4 berapa, 125 pangkat 2/3 itu hasilnya berapa, dan seterusnya ya. Oke, dimulai dari 2 pangkat 4 dulu. Ini sudah sering kalian lihat, kalau 2 pangkat 4 berarti 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali ya, hasilnya 16. Tetapi kalau misalnya ditanyakan 2 pangkat minus 4, itu nggak usah kalian hitung lagi, tinggal kalian jadikan saja pembaginya di bawah menjadi 1/16. Lalu bagaimana kalau misalnya 125 pangkatnya pecahan 2/3, maka kalian harus membuat seperti ini dulu ya. 125 akar 125 ya dikuadratkan, dan akar itu ada pangkat 3-nya, maka 125 ini kalian cari dulu dia pangkat berapa sih. Kalau dirinci ternyata kalau 5 pangkat 3 harus pangkat 3 ya. Kalau 5 pangkat 3 ternyata itu hasilnya 125. Nah, ini udah akar 125 berubah menjadi akar 5. Lalu 3 dan 3 ini kalian coret, karena 3 di dalam akar 3 ini adalah kalau dibaca sepertiga. Maka sepertiga kalau kalian kalikan dengan pangkat 3 yang di pasangannya 5 itu habis ya. Sehingga sisanya adalah sisa 5 pangkat 2 ya, hasilnya adalah 25. Jadi 125 pangkat 2/3 hasilnya adalah 25. Jadi kalian nggak usah perlu ngitung pakai kalkulator lagi. Nah, sama di sini juga kalau 2 pangkat 5 min 5 itu hasilnya berapa. Nah, ini sama dengan yang pertanyaan nomor 1 tadi 2 pangkat 4. Jadi kalau kalian kalikan sekali lagi 16 kali 2 itu hasilnya adalah 32. Nah, karena ini ada ada min ya, min 5, maka 32-nya menjadi 1/32. Nah, kalau untuk 8 pangkat 2/3 itu sama ya rumusnya. 8-nya kalian masukkan ke dalam kurung dulu, lalu 8 ini kalau dipangkatkan 3 angka berapa? Ternyata angka 2. 2 kalau dipangkatkan sebanyak 3 kali itu hasilnya adalah 8. Oke. Kalian tulis 3 akar 2 pangkat 3. Nah, setelah itu 3 dengan akar sepertiganya kalian coret, sehingga sisa menjadi 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Maka 8 pangkat 2/3 itu hasilnya adalah 4. Nah, untuk 125 pangkat minus 2/3 tidak usah menghitung lagi, sudah ada di pertanyaan nomor 3. Hasilnya adalah 25, maka hasil dari 125 pangkat min 2/3 adalah 1/25. Nah, kalau tadi menghitung eksponen, sekarang menghitung logaritma ya. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan logaritma seperti ini, nah log 2 itu 8 itu artinya berapa? Artinya adalah kalau 2 dipangkatkan dengan 3 hasilnya adalah 3. Jadi kalau 2 dipangkatkan sebanyak 3 kali itu hasilnya adalah 8 ya. Oke. Jika log
2 64, berarti 2-nya itu harus dipangkatkan berapa kali sehingga jadi 64. Ternyata 2-nya itu harus dipangkatkan sebanyak 6 kali. Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali, hasilnya adalah 64. Sama dengan yang di awal tadi, 2-nya pangkat 3 kali, 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Nah, kalau ini log 10 100. Nah, jadi 10 ini supaya dia jadi 100 berapa kali dipangkatkan, yaitu sebanyak 2 kali. Jadi 10 kali 10 adalah hasilnya 100. Nah, kalau 10-nya, log 10-nya pangkat 0,001, itu artinya adalah seper 1000. Maka 10 supaya jadi seper 1000 itu dipangkatkan berapa kali? Itu sebanyak, jangan dilihat seribunya, tapi lihat dulu seribunya ya. Jadi kalau 10 dipangkatkan untuk jadi 1000, itu berarti dikalikan 3 kali. 10 kali 10 adalah 100, 100 dikalikan 10 adalah 1000. Karena ini sepernya berarti menjadi min 1000, yang artinya 10 ini dipangkatkan sebanyak 3 kali. Karena dia mintanya desimal atau pecahan, makanya menjadi minus. Oke, untuk log 2 yang hasilnya 32 adalah di sini hasilnya 5 ya, dimana 2 itu kalau dipangkatkan sebanyak 5 kali hasilnya adalah 32. Dan log 10.000 ini bukan seper 1000 lagi, supaya 10 jadi 1000 berarti harus dipangkatkan sebanyak 3 kali. Nah, untuk log 2 sama dengan seper 16, itu jangan dilihat seper 16-nya, lihat aja angka 16-nya, berarti 2 itu berapa supaya hasilnya dipangkatkan berapa kali supaya hasilnya jadi 16, yaitu dipangkatkan sebanyak 4 kali. Oke, itu tadi eksponen udah, logaritma sudah, fungsi X dan Y sudah, F dan G juga sudah. Sekarang kita gambar ke grafik. Oke, untuk menggambarkan grafik, diminta gambarkanlah grafik dari, nah ini 1, Y sama dengan min X. Jadi persamaannya diketahui adalah Y sama dengan min X, dimana nilai X-nya itu diminta adalah 0 ya. Maka nilai X-nya itu, dimana himpunan bilangan X, nilai X-nya adalah mulai dari 0, karena 0 ya, 0, minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Oke, kalian masukkan di sini ya. X-nya 0, X-nya minus 1, X-nya minus 2. Oke, coba sampai 3 ya. Oke, maka di sini kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? Karena X-nya X itu sama dengan min X itu sama dengan Y, maka kalau X-nya 0 maka Y-nya 0. Tetapi kalau X-nya minus 1, ya maka Y-nya adalah 1. Kenapa Y-nya bukan minus 1? Karena kalau X-nya min, Y-nya plus ya. Oke, maka jika digabungkan X dan Y-nya menjadi minus 1 dan 1. Nah, kalau X-nya di sini minus 2, maka Y-nya sama dengan 2, karena kalau X-nya min, Y-nya plus, sehingga kalau digabungkan menjadi minus 2 dan 2 ya. Oke, nanti dari titik-titik ini kalian gambarkan grafik ya. Jika grafiknya ini nanti ada yang salah, kalian bisa perbaiki sendiri, karena ini saya masukkannya di Excel dan copy paste ke sini ya. Kalian nanti gambarkan aja yang benar. Oke, bagaimana kalau jika X-nya Y-nya itu bukan min X, tetapi Y-nya adalah X dikurangi X kuadrat, dimana nilai X-nya itu di antara 0 dan 1. Berarti dimana himpunan bilangan X-nya, karena antara di atas 0 dan di bawah 1, kalian boleh pilih 0, 1, lalu setengah, seperempat, seper16, seperberapa boleh ya. Pokoknya selama dia di atas 0 dan di bawah 1. Oke, di sini saya ngambilnya 3 aja, 0, 1, dan setengah. Oke, jika X-nya 0, maka Y-nya otomatis 0, karena X dikurangi X kuadrat, X jadi ganti 0, jadi 0 dikurangi 0 kuadrat, maka 0. Dan jika dipasangkan, maka hasilnya adalah 0 dan 0. Lalu kalau X-nya 1, maka Y-nya menjadi, masukkan X-nya dikurangi X kuadrat, 1 dikurangi 1 kuadrat, maka dipasangkan menjadi 1 dan 0. Nah, kalau X-nya setengah, maka Y-nya adalah setengah dikurangi seperempat. Seperempat itu adalah X setengah kuadrat ya. Nah, maka hasilnya adalah setengah dikurangi seperempat adalah hasil 1/4. Maka berpasangan antara X-nya setengah, nilai Y-nya adalah seperempat. Nah, gambarnya seperti di samping ini yang kalian lihat ya. Oke,
Oke, itulah gambar grafik dari fungsi ya. Oke, cukup sekian. Jika nanti belum jelas silakan bertanya langsung dengan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.